Nah, kemudian berikutnya begini Pak Doni. Apakah Kristen itu dalam dalam konteks akidah gitu ya, dalam konteks teologis mereka, dalam konteks dogma mereka gitu ya, dalam konteks ajaran-ajaran mereka, ini membahayakan buat kita umat Islam gitu, buat kehidupan akidah kita lah ya. Kalau membahayakan itu sebenarnya kalau yang di lapangan, Tat. Oh gitu malah. Nah, yang di lapangan itu yang berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena kalau di kristenisasi, di kekristenan, mereka kan punya misi ya. Iya. Ya, makanya ada yang sebut banyak misionaris kan. Iya. Yang berbahaya itu di lapangan ini bahayanya gimana, Tat? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan, gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Benar. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, Ya. mereka cepat memang bantu, Turun, ya. Dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Betul. Tetapi kalau secara akidah, maksudnya kalau umat Muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, harusnya tidak membahayakan sebenarnya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat Muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Itu yang bahaya. Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu, gitu kan. Betul. Nah ini menarik ya sebenarnya. Kalau kita kuat akidahnya, kemudian kita kemudian tidak tergoda dengan iming-iming, aman-aman saja. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas Muslim yang dakwah di pedalaman kan begitu. Tuh. Kan ada juga komunitas Muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionaris. Tapi itu tadi, andai kata misionaris Kristen masuk ke komunitas Muslim, ya, ke orang-orang Islam yang miskin, yang susah, yang butuh bantuan. Kalau akidahnya kuat, ya kan, sebetulnya aman-aman saja, nggak masalah. Cuma yang itu tadi yang bahaya adalah manakala imannya sudah lemah, kemudian akidahnya juga lemah, ekonominya juga lemah, kepepet lagi butuh sesuatu. Nah, ini itu yang berbahaya. Standar ganda level 1. Kristen memberi bantuan kepada yang membutuhkan disebut kristenisasi. Saat Muslim memberi bantuan kepada yang membutuhkan, bukan islamisasi. Standar ganda level 2. Ketika Kristen masuk Islam, itu karena cerdas dan berpikir. Saat Muslim menjadi seorang Kristen, itu karena kebutuhan materi dan akidah lemah. Ya, tapi boleh saya tekankan sekali lagi, Tatya. Setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak pernah ada yang melarang orang mau murtad atau mau mualaf, betul kan? Tetapi caranya, ada juga peraturan di mana agama tertentu tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya gitu kan, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79 ya, SKB 2 Menteri kalau nggak salah ya. Agama, undang-undang. Ya. Nah, jadi karena sanksinya tidak begitu tegas, ya kan? Makanya kita juga tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kan kalau ada kejadian seperti itu kan. Paling-paling diusir atau paling-paling ya gimana lah, nggak sampai masuk penjara lah istilahnya gitu kan. Jadi tidak ada efek jera dengan aturan itu. Standar ganda level 3. Ketika Kristen menginjili saudara Muslim, hal tersebut melanggar undang-undang. Ketika Muslim berdakwah kepada saudara Kristen, apakah itu tidak melanggar hukum? Ya, karena begitu juga dengan beberapa komunitas Muslim yang dakwah di pedalaman kan begitu. Tuh. Kan ada juga komunitas Muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana.
Nah kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam. Ya. Nah ini kan sebetulnya mirip ya, mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionaris. Stop saling curiga. Kalau orang mau berbuat baik, biarkan dia berbuat baik. Kalau ada yang pindah agama karena perbuatan baiknya, itu pilihan orang tersebut. Jangan salahkan yang berbuat baik. Kalau gini terus, orang akan jadi takut berbuat baik karena selalu dicurigai. Yang tidak boleh adalah menggunakan cara kekerasan atau dengan paksaan untuk pindah agama. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan, gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Benar. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, Ya. mereka cepat memang bantu, Turun, ya. Dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Betul. Tetapi kalau secara akidah, maksudnya kalau umat muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, harusnya tidak membahayakan sebenarnya. Iya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat muslim, yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Nah, itu yang bahaya. Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Ingat ya, yang menyebabkan orang murtad. 1. Pendidikan kurang. 2. Ekonomi lemah. 3. Daerah terpencil. 4. Mereka butuh bantuan. Mari kita dengarkan pengakuan Ustadz berikut, kenapa orang jadi mualaf. Berkat mereka ini kita didik di sini, kemudian merasa dimuliakan dalam Islam, mendapatkan tempat, mendapatkan penghargaan dalam Islam itu, maka mereka hubungilah orang tuanya masing-masing agar masuk Islam. Karena mereka katakan kami dalam Islam itu dimuliakan, dihormati dalam Islam. Kami dikasih tempat, dikasih pendidikan, dapat fasilitas, dikasih uang jajan. Mereka lapor sama orang tuanya yang dulu ketika kita Kristen tidak pernah mendapatkan apresiasi yang semacam ini. Akhirnya orang tuanya datang kemari, dia lihat langsung, oh iya betul, anak saya adalah semakin baik pendidikannya, wajahnya pun makin putih-putih gitu ya. Nah, berubah wajah mereka. Biasanya dari sana kan agak kuning-kuning gitu ya. Sampai sini udah putih-putih alhamdulillah ya. Kenapa? Karena dikasih makanan yang enak-enak, tempat yang bagus. Bayangin dari tempat tinggal yang tidak layak di sana sampai di sini pakai AC segala macam. Jadi mereka merasa dimuliakan dalam Islam ini. Itu yang membuat mereka orang tuanya pada mendapatkan hidayah. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Nah, itu yang bahaya. Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.